Bang, saya sambil puasa, jalan kaki malam hari, target 2 jam sehari. Turun dari 80 kilo ke 74 kilo, Bang. Padahal baru seminggu. Kali ini gue mau sharing cara simple dan paling praktis gimana caranya kita bisa menurunkan berat badan dengan modal jalan kaki. Yang awalnya misalnya kalau buat laki-laki 40% gini ya, atau bahkan 30% gini kalau gue, kita turunin ke kadar lemak 15% kayak gini, dan perut buncitnya nggak akan ada lagi. Bahkan otot perutnya bakalan mulai kelihatan, atau bahkan kayak klien gue ini, kita turunin lagi ke kadar lemak di bawah 20%, dan akhirnya klien gue ini berhasil ngeliatin otot perutnya. Nah, sebenarnya jalan kaki itu adalah olahraga yang paling efektif dan juga paling sustainable ketika kita sedang menurunkan kadar lemak tubuh kita ini, karena tingkat cederanya itu sangat-sangat rendah kecuali kita jalannya di rel kereta api, Pak. Itu jangan jalan di situ ya, dibandingkan dengan lari, karena jalan kaki itu tidak membebani sendi-sendi atau kaki kita ketika kita sedang melakukan olahraga tersebut. Langkah yang pertama, kita mau menentukan dulu target langkah harian kita dalam seminggu. Itu kita mau berapa ribu langkah nih setiap harinya. Nah, kalau saran dari gua, kita bisa langsung coba langkahnya itu dari 8.000 langkah aja dulu dalam seminggu. Karena berdasarkan studi 2022 ini ya, yang pesertanya banyak banget, ratusan ribu. Kalau misalnya kita jalannya itu langkahnya dari 0, kita naikin ke 8.000 sampai 10.000 langkah, kita bakalan mampu menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%, dan bukan cuma berat badan doang, gangguan tidur atau sleep apnea bakalan membaik ketika langkahnya jadi 8.000, GERD, dan juga depresi pun jadi membaik. Itu yang pertama, kita tentuin dulu target langkah, dan juga kita download aplikasi penghitung langkah. Nah, langkah yang kedua, supaya kita bisa memastikan progres kita ini berhasil, kita juga harus punya ukuran, yaitu dengan mengukur lingkar perut di hari ini, waktunya pagi hari, dan kita sudah harus BAB ataupun buang air kecil, supaya nanti berat badan kita dan juga lingkar perut kita tidak dipengaruhi oleh makanan yang kemarin. Nah, langkah yang ketiga, kalau misalnya kita udah ngelakuin tadi 8.000 langkah itu, dan kita mau hasilnya lebih banyak lagi penurunannya, kita bisa menerapkan jalan kaki itu di atas treadmill. Sehingga apa? Nanti pembakarannya akan lebih banyak, karena kita bisa menambahkan tanjakan atau incline, dan kita bisa membakar lemak itu di zona pembakaran lemak ya, 80% dari total maksimum detak jantung, itu lebih terjamin. Jadi kita juga nggak mau terlalu cepat jalan kakinya sampai heart rate kita nanti ketinggian. Nah, langkah yang terakhir, kita juga mau jaga pola makannya. Jangan sampai pola makannya itu naikin berat badan kita. Kita mau pola makannya itu yang mempercepat progres penurunan berat badan dan lingkar perut kita ini. Selain dengan tadi ya, jalan kaki itu, yaitu pola makan yang tinggi protein, karena kalau misalnya tinggi protein, metabolisme kita bakalan naik dan kita bakalan kenyang lebih lama. Lakuin langkah-langkah tadi dalam seminggu, kita bakalan mengalami penurunan 3-5 cm lingkar perutnya, berat badan juga bakal turun 3-5 kilo. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung mulainya dari mana dan pengen dibimbing langsung dari gua bikinin menu makanannya yang enak-enak apa aja, cara masaknya gimana, link-link pembelian bahan makanannya di mana, termasuk kalau kita lagi di luar itu makannya apa aja yang mendukung progres penurunan kadar lemak kita, termasuk program latihan di rumah ataupun di tempat gym. Setiap harinya ngapain aja, kita bakal monitor ya setiap hari. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.